ketika pajak itu dikenakan pada seorang warga negara gitu ya, bahwa itu adalah kewajiban yang seharusnya dilaksanakan oleh warga negara terhadap negaranya, kemudian terjadi dalam tanda kutip pelanggaran, entah itu oleh oknum petugas pajaknya ataupun ya tentu saja si warga negara sendiri juga pasti punya andil dong, karena tidak mungkin terjadi pelanggaran pajak kalau si warga negara tidak mau melanggar dan tidak ada oknumnya kan begitu. Nah, kalau kasus-kasus yang pernah ditangani sama Pak Hendra, yang paling sering kejadian yang seperti apa, Pak? Tapi memang dari pertama kedatangan saya di kedai Lau ini, saya ngelihat ini, wah ini bukan kedai biasa gitu loh. Dari pernik-pernik yang ada di sini itu kan kelihatannya semua bermakna gitu loh. Ada lukisan Raden Saleh. Raden Saleh ya? Ya, Raden Saleh. Kenapa lukisan itu yang dipilih ya Pak Hendra? Hah? Kenapa? Ya saya lihat itu lukisannya ya antik juga ya. Antik. Itu lukisannya jarang orang mempunyai. Iya, Itu. dan kelihatan gagah. Ya, itu tahun 1857. Wow, Ya, 1857. itu ya luar biasa itu. Ya. Itu yang saya tidak heran kalau kedai kopi Lau ini kemudian jadi markasnya Kandang Juang Soekarno ya. Kandang Juang Soekarno kan berusaha untuk melestarikan nilai-nilai dan pemikiran almarhum Presiden Soekarno. Pak Hendra sendiri punya kesan khusus tentang pendiri Republik Indonesia. Jadi gini, waktu pas ngobrol-ngobrol dengan pendiri Kandang Juang Soekarno itu kok klik dengan kedai kopi Lau. Ya. Jadi kedai kopi Lau mempersilahkan mendukung dengan adanya Kandang Juang, karena Kandang Juang itu Kandang Juang Soekarno itu di mana Bung Karno merupakan tokoh yang idealis, nasionalis itu, dan bisa diterima di semua kalangan gitu yang paling itu ya. Ya. Yang saya sangat kagum karena setelah tahu latar belakang semua pendiri Kandang Juang termasuk juga Pak Hendra, ternyata ini bukan sesuatu yang berafiliasi ke politik. Ya. Kita murni gerakan yang orang ingin melestarikan nilai-nilai Soekarno. Ya. Itu juga yang jadi pertimbangan. Benar, karena saya lihat itu pendidikan sekarang, itu kelihatannya anak-anak sekarang sudah melupakan tentang sejarah-sejarah Bung Karno, sejarah-sejarah tokoh-tokoh terdahulu. Karena saya lihat materi dari kurikulum pendidikan sekarang itu nggak ada tentang mengajarkan tentang Ki Hajar Dewantara itu siapa, Soekarno itu siapa. Mungkin anak-anak sekarang mungkin kalau ditanya kurang paham. Maka dari itu saya cukup mendukung untuk digerakkannya lagi mengenang jasa-jasa sepak terjang dari Bung Karno. Ngomong-ngomong soal lawyer tadi kan, sekarang tuh kan lawyer itu kan profesi yang dianggap seksi gitu ya. Otomatis kayak organisasi politik, orang itu pasti kan tertarik ya biasanya. Pak Hendra nggak tertarik terjun ke politik? Kalau saya pribadi saya nggak tertarik untuk terjun ke politik, karena profesi saya selain dari lawyer, saya juga kurator, ya saya juga pengacara pajak dari pengadilan. Pengacara pajak, oh ya ini kita malah belum sempat bincang-bincang soal pajak ini. Tentang pajak gitu. Ya. Kalau menurut Pak Hendra sendiri nih, ketika pajak itu dikenakan pada seorang warga negara gitu ya, bahwa itu adalah kewajiban yang seharusnya dilaksanakan oleh warga negara terhadap negaranya,
kemudian terjadi dalam tanda kutip pelanggaran, entah itu oleh oknum petugas pajaknya ataupun ya tentu saja si warga negara sendiri juga pasti punya andil dong, karena tidak mungkin terjadi pelanggaran pajak kalau si warga negara tidak mau melanggar dan tidak ada oknumnya kan begitu. Nah, kalau kasus-kasus yang pernah ditangani sama Pak Hendra, yang paling sering kejadian yang seperti apa, Pak? Kalau pajak itu kan memang kesadaran warga negara Indonesia untuk membayar pajak Ya. pertama. Tapi dalam kenyataannya banyak warga negara Indonesia yang belum sadar untuk membayar pajak. Mungkin sudah sadar, tapi dia akan berusaha sekecil mungkin untuk membayar pajak. Ya. Tapi dilihat dari petugas pajaknya sendiri, itu equity before the law-nya belum dilaksanakan. Oh. Equity before the law belum dilaksanakan dalam arti gini. Kenapa yang ditarik pajak itu hanya pengusaha-pengusaha dan pabrik-pabrik besar, sedangkan tukang parkir, tukang bakso itu yang di warung-warung itu penghasilannya mungkin melebihi dari PTKP. Jadi ibaratnya mungkin penghasilannya sudah lebih dari 4,8 juta per bulan. Yang lebihnya seperti itu, Pak. Jadi kalau memang ada kesenjangan itu, ya harusnya introspeksi dulu. Itu dari perpajakannya. Kesetaraan hukum di Indonesia tuh harus sama. Baik pengusaha yang besar, baik pengusaha yang kecil. Tapi kenapa kok yang dikejar-kejar hampir rata-rata pengusaha besar? Karena dianggap stimulan untuk UMKM tadi. Dan lebih gampang. Iya, lebih gampang. Karena mungkin saya lihat dari keterbatasan dari petugas pajak sendiri. Ya. Ini termasuk pengalaman saya pribadi ya. Saya lihat, saya juga kan dulu kuliah dapat pelajaran hukum pajak. Ada contoh-contoh hukum pajak di Amerika, perpajakan di Amerika itu saya lihat lebih sederhana, langsung prosentase misalnya. Kok begitu pajak di Indonesia kok kita itu belajarnya rumit banget. Perpajakan hukum di Indonesia sudah persentase, sudah pakai final. Sudah sudah gampang. Iya, tapi masih di mata banyak orang tuh kan masih rumit. Gitu. Prosentase kayak termasuk pengisian SPT itu masih dianggap rumit gitu loh. Contoh yang pernah saya tangani itu di Jakarta ada hutang, misalkan contoh 10 miliar hutangnya. Terus ada orang mau membayar hutangnya itu 7 miliar. Mau membayar ke bank untuk mengurangi hutang. Itu 7 miliar itu dikenakan pendapatan, Pak. Dikenakan pajak. Sedangkan hutang, kalau orang macet hutang, yang nanggung siapa? Kalau kita mau bayar hutang 7 miliar, itu oke-oke aja kalau dikenakan pajak. Ibaratnya, tapi kalau orangnya nggak bisa bayar hutang 7 miliar, itu terus gimana? Jadi harusnya ada timbal baliknya. Kalau kasus-kasus BPHTB, Pak, itu juga banyak, Pak. Pajak jual beli itu kan mau dibalik namakan tidak terjadi jual beli di sini, tapi belum apa-apa orang, waduh mau balik nama aja kita terkendala BPHTB. Itu juga banyak, Pak. Itu wajib ya. Kalau BPHTB, BPH itu wajib. Kalau nggak dilaksanakan itu kan proses balik namanya kan nggak bisa terjadi. Iya, cuma banyak yang mengeluh itu terlalu memberatkan karena nilai jual objek pajaknya sudah sangat tinggi. Nah, itu menurut kacamata saya, BPHTB, BPH itu sekarang itu kan melalui verifikasi. Nah, melalui verifikasi. Harusnya tidak perlu melalui verifikasi pun, pihak Dispenda itu pun sudah tahu PBB itu sudah ada verifikasinya dari negara kan. Tanahnya berapa, bangunannya berapa, itulah harusnya sebagai patokan. Akan tetapi sekarang
ini verifikasi. Iya. Nah, tapi verifikasi pada waktu ditanya, verifikasi ini dasarnya mana? Apakah pemerintah ini melakukan appraisal Iya. atau melakukan yang apa? Atau Cuma hanya kira-kira. Iya. Nah, semua itu kan harusnya ada dasar. Kalau oke, ini pajaknya 4 miliar, tapi verifikasinya ternyata 5 miliar, 6 miliar. Nah, tapi kan nggak ada dasarnya kalau 5 miliar, 6 miliar. Nah, dari situ saya rasa pasti akan terjadi tawar-menawar. Iya. Oh, di situ letak elastisnya itu tadi Iya. ya. Yang bisa jadi merugikan, Iya. bisa jadi sangat menguntungkan. Menurut pendapat saya lebih baik acuannya di PBB aja, NJOP itu. NJOP itu tinggal cara-cara penilaian NJOP-nya itu yang dipertegas. Iya. Atau diupdate dengan melakukan verifikasi, appraisal, atau gimana, itu kan ada tim independen untuk tim menilai. Dan kemarin itu ada satu kasus salah seorang entertainer perempuan dari Jogja yang dia disangka membangun rumah, membuat satu pendopo joglo gitu, kemudian datang petugas pajak mengukur setiap tiangnya umurannya berapa senti supaya diketahui harga dari si joglo tersebut, lalu dikenakan pajak gitu. Dan dia tersinggung karena persoalannya adalah, loh saya itu membayar pajak yang baik. Setiap hasil saya menyanyi atau saya bermain komedi sudah dipungut pajak. Tapi giliran saya bangun rumah dengan uang saya sendiri, tiba-tiba ada petugas pajak datang untuk mengukur pendopo, mengukur tiangnya. Nah, sebenarnya sudut pandangnya itu seperti apa sih Pak Hendra ketika misalnya Bapak jadi lawyer nih, kemudian kliennya adalah si penyanyi tersebut. Pak Indra, saya diginiin sama petugas pajak ini, gimana ini? Kalau memang Indra gimana? kalau kacamata saya, kalau memang itu dari klien kami salah, ya kekurangan bayar pajak, ya pasti akan kami minta untuk melakukan pembayaran pajak. Tapi dengan cara petugas pajak yang lakukan itu nggak pas, karena bukan ranahnya petugas pajak untuk menilai suatu objek. Karena self itu ya. Ya, karena menilai suatu objek itu menggunakan appraisal atau KJPP, itu bersertifikat, Pak. Oh iya. Ya, bersertifikat MAPI. Ya, tim penilai. Nah, apakah petugas pajak juga mempunyai sertifikat yang bisa dipertanggungjawabkan? Termasuk sistem perpajakan kita self apa itu kan? Self assessment. Self assessment. Ya, jadi kalau memang petugas pajak itu menilai, oh tiang ini harga sekian, tiang ini harga sekian, itu yang ditakutkan. Kalau itu maksudnya fitnah gimana, Pak? Ya. Objektivitas. Ya, jadi kalau kita menilai ya harus ada dasar, harus ada bersertifikat, kompetensinya masing-masing. Nah, pajak bisa meminta tim KJPP untuk menilai. Setelah itu diserahkan ke pajak, pajak bisa menilai ini ada kekurangan bayar nggak. Kalau memang dari klien kami kekurangan bayar, ya kita minta untuk klien kami untuk melengkapi. Jadi memang harus selalu melihat dari dua sisi gitu ya, Pak Hendra. Kasus double taxation itu sering ya? Maksudnya? Objek yang sama sudah dipajaki masih kena pajak lagi, dilihat dari kacamata yang lain. Harusnya enggak ya, harusnya enggak. Cuma tapi kan misalkan kita beli rumah, BPADB kita bayar, paling lama kita bayar. Nanti kita jual rumah lagi, kan kita bayar lagi, Pak. Nah itu. Iya. Ya itu kebetulan saya juga mau jual rumah ini. Iya. Oh iya. Saya baru sadar loh ini Pak Hendra. Itu kalau di itunya PPN juga gitu kan ya. Ada PPN juga terjadi, PPN juga terjadi barang masuk, barang keluar. Iya. Nah itu. Kalau menurut Pak Hendra, apa yang perlu disempurnakan dari hukum perpajakan di Indonesia ini? Ya itu yang paling krusial, Pak, yang paling mendasar ya. Paling mendasar itu kesadaran warga negara Indonesia untuk membayar pajak, Pak. Untuk taat untuk membayar pajak. Kalau misalkan ini ada dari pemerintah, ada program tax amnesty. Iya. Itu setidaknya dimanfaatkan semaksimal mungkin. Oh, saya ikut. Ya.
Saya pun kemarin ikut. Saya pun membayar 200 sekian juta. Sudah, Pak. Ya. Nah, jadi banyak ya itu memang toleransi dari pihak pemerintah Ya. supaya warga negara Indonesia itu sadar. Ini masih ada tol pengampunan. Nah, itu. Kalau dari segi tarif Pak, perpajakan Indonesia itu sudah cukup adil atau masih terlalu tinggi atau malah masih terlalu rendah, itu kalau menurut Pak Hendra gimana? Dari tarif ya gimana ya? Karena kita mengingat kebutuhan hutang dari negara kita juga tinggi. Karena pendapatan yang paling besar juga dari pajak. Ya. Gitu. Jadi wajar ya sudah. Ya, jadi banyak warga negara Indonesia itu harus sadar dan membantu untuk meningkatkan perekonomian untuk membayar hutang negara. Jadi yang memang harus ditingkatkan kesadaran membayar pajak ya, bukan tarif Ya, dinaikkan atau diturunkan. Pada dasarnya sudah. ya karena itu, karena seperti warung-warung yang tukang bakso dan lain-lain itu tidak terjangkau. Kalau itu mungkin semua terjangkau, mungkin setelah ini jadi NIK jadi NPWP, Ya. lah kemungkinan besar ini bisa merata. Ya. Kemungkinan besar ini equity before the law-nya bisa merata. Ya, single identity number Ya. tadi ya. Oke, Gitu. teman-teman semua, hari ini kita sampai di penghujung wawancara kita, ngobrol kita dengan Pak Hendra Wijaya, seorang lawyer, owner dari kedai Kopi Law yang sampai sekarang masih terus support ke Gandang Juang Soekarno. Kolektor mobil antik. Kolektor mobil antik juga, dan sebagai lawyer perpajakan. Terima kasih. Kita ketemu lagi nanti dengan Jas Merah TV di kesempatan yang lain. Salam Indonesia, salam yang indah-indah saja buat kita semua.